apa kabar? Baik, sorry. Yang lain belum pada datang. Belum. Kayak biasa dah. Tunggu aja. Hey, hello. Haha. Kenapa? Lama ya nunggunya? Ya udah pulang yuk. Edo nggak lucu tahu nggak? Kenapa sih, Mai? Kayaknya lagi ada masalah. Kita pindah kafe aja yuk. Loh, kenapa? Ya aku sama si kampret ini makan juga belum ya kan? Tuh. Lagian kenapa sih Edo milih kafe yang di sini? Pedas, Mbak. Apa sih? Minum. Orange juice. Hot coklat. Kopi hangat, gulanya dikitin. Sama mangga deh. Kopi hangat, gulanya bayangin. Ya. GPL. Kalian bener-bener nggak tahu tentang kafe ini? Serius nggak ada yang tahu? Gak tau. Enggak sih. Apaan sih, Mai? Kalian tahu meja nomor 13 itu? Itu meja terkutuk. Konon, dulunya ada yang bunuh diri di situ. Dan selama 5 tahun terakhir, sudah ada 3 orang yang nyoba duduk di situ. Semuanya meninggal. Makanya meja itu selalu kosong. Gak ada yang berani duduk. Pemilik kafe juga gak berani mindahin. Wow. Menarik sekali, Mai. Buat anak kecil. Tapi sayangnya kita udah 25 tahunan. Dan harusnya kamu nyari lelucon misteri lebih dewasa lagi kayaknya, Mai. Kamu gak percaya? Dia mah cuma percayanya sama duit, Mai. Dia nggak percaya sama kayak gituan. Exactly. Kamu sendiri dong, percaya? Ya aku ya pribadi. Aku nggak tahu sih kalau aku percaya sama itu apa enggak. Tapi aku cuma tahu satu hal, Mai. Aku percayanya sama kita. Ah, bercanda mulu. Kamu, Ren? Setelah lagi. Ini pertanyaan serius. Iya. 50-50 sih. Maksudnya? Gini, Mai ya. Gini. Kita semua tahu sifat kamu yang ini, tapi please banget, ini acara kumpul-kumpul jadi jangan dirusak suasananya, oke? Lagian, apa sih harus kamu tahu kan dari sebuah meja kosong, Mai? Ya kamu nggak ngerti apa yang dimaksud dan meja kosong itu. Meja yang nggak ditempatin. Itu tuh meja kosong. Kita sepakat di poin itu, jadi jangan dibikin lebay, oke? Lagian orang bodoh mana sih yang percaya jika cuma dengan duduk di meja itu terus tiba-tiba mati, ha? Aku orang bodoh yang percaya. Mah, ini tuh gak berdasar tau gak? Ya gini ya, ada orang datang ke kafe yang ramai, terus tiba-tiba dia duduk, kemudian mati. Pernah kamu dengar berita itu? Di koran, internet, atau TV gitu? Angga, gini ya, ini tuh nggak sesederhana yang kamu pikirkan. Ada semacam energi jahat yang terpancar dari meja itu. Aku sendiri yang merasakannya. Guys, dengerin, aku ada teori. Jadi gimana kalau sebenarnya orang yang duduk di meja ke-13 itu dibunuh sama pemilik kafe ini? Logis kan, logis. Kalau misalnya pemilik kafe ini ngebunuh orang yang duduk di meja 13 itu, terus hantunya gentayangan. Mai, kalau menurut aku itu sugesti. Kamu nyiptain hal itu dalam otak kamu yang secara otomatis sudah bikin kamu takut sendiri terhadap hal-hal yang kamu bikin, Mai. Oke, aku nggak malu ngakuin kalau aku takut. Ya tapi ketakutanku beralasan nggak. Aku takut karena meja itu emang menyimpan hal-hal gaib. Nggak kayak kamu yang apatis. Ya aku emang gak takut, mau gimana dong, Mai? Gitu kan? Kalau berdasarkan yang aku pelajarin di agama, hal gaib itu emang ada. Ada jin, ada manusia. Kita tuh hidup di alam yang berbeda tapi berdampingan. Gitu loh. Tuh, percaya kan? Enggak. Lagian ya,
Kalaupun itu bener, makhluk-makhluk itu ada, ya terus ngapain dia nongkrong di meja kafe selama ini, ha? Mau jadi hantu kekinian? Ya jangan tolol, Mai. Kali aja mereka nggak dapat kursi di DPR, Pak Angga, makanya nggak kesini. Nah, gitu. ini cerdasnya, anak nih cerdasnya. Angga, gini ya, kamu lupa, aku pernah kecelakaan hampir mati pas SMA. Berapa kali sih aku harus ceritain, ini tuh terjadi di jalan trans yang angker itu. Di sana banyak roh-roh jahat yang suka mengganggu pengendara. Ini masih ada buktinya, masih mau bilang aku meracau dengan hal-hal seserius ini. Gini ya, itu tuh kebetulan. Kebetulan jalan itu emang rawan kecelakaan. Kebetulan pemerintah kita emang lupa buat ngasih penerangan jalan dan memperbaiki aspal yang udah banyak kuahnya. Kebetulan. Ya iyalah kebetulan, Mai. Ya sama kayak meja itu. Kebetulan kosong. Kebetulan masyarakat kita punya pemikiran-pemikiran kolot yang menyeret mereka pada anggapan-anggapan mistis bodoh yang gak punya dasar. Kalau kamu masih kekeh dan yakin meja itu punya kutukan dengan segala macam mitos bodohnya, kamu duduk di sana. Aku yang jamin gak bakal jadi apa-apa sama kamu, Mai. Gila kamu ya? Enggak. Mai, bener kan? Ketakutan itu kamu sendiri yang bikin. Bukan meja atau anggapan mistis lainnya, tapi pola pikir kamu, Mai. Satu-satunya cara mengalahkannya adalah dengan menghadapi ketakutan kamu itu sendiri. Gitu, Mai. Kamu enak ngomong kayak gitu. Coba kamu yang duduk di sana. Jika aku duduk di sana, itu kayak orang bodoh, tau nggak? Kita semua masing-masing sudah punya pengalaman mistis kan? Aku yang pernah ngeliat kuyang. Terus si Edo yang katanya pernah ngedenger suara orang nangis di kantor yang dulu katanya bekas kuburan Belanda. Terus Angga, ingat waktu kita hiking di Sarangan? Katanya kamu ngeliat kakek penunggu hutan. Ingat nggak? Orange juice aku. Ya, tadi yang kamu bilang itu kan agak nggak logis gitu. Yang bilang logis siapa coba? Oke, aku bukannya mau ngebela atau ngedukung si Maya ya. Cuma aku mau ngingetin apa yang kita pelajarin di agama. Kalau hal-hal kayak gitu itu memang ada. Kalaupun itu ada ya makhluk-makhluk ya, terus ngapain mereka nampakin diri? Nangkut-nangkutin manusia, ha? Nggak berdasar kan? Aneh. Ya memang aneh lah. Namanya juga apa? Alam gaib. Yang nggak masuk akal, nggak masuk logika. Emang kayak gitu kenyataannya. Nggak. Jadi, kalau menurut aku yang percaya, ya hidup kayak gini aja. Jangan maksain kepercayaan kita sama kepercayaan orang lain, ya nggak? Mungkin ada baiknya kalau kita nyoba duduk di sana buat mastiin meja itu benar-benar terkutuk atau enggak. Gimana? Kamu aja, Mai, sama Angga. Aku sama Iren kan cuma wasit. Hehe. Kami berdua kan cuma ngeliatin kalian dari tadi. Kalian yang berdebat, bukan kami. Kenapa bawa-bawa aku coba? Kenapa Kan nggak? berdebat kalian. Kenapa? Ayo, Sudah mulai ragu? ayo. Sudah mulai nggak kekeh sama pendirian kamu kalau hal-hal gaib itu nggak ada? Gini ya, kalau kalian mau terlihat bodoh, jangan bawa-bawa aku, oke? Oke. Mungkin aku sendiri aja yang nyoba duduk di sana. Serius kamu? Ya cuman dengan cara itu kan kita tahu meja itu benar-benar terkutuk atau enggak. Seperti yang kamu bilang tadi, cara terbaik mengatasi ketakutan adalah melawannya. Lagian aku juga nggak mau Ren dicap sebagai cewek penakut, apalagi cuman gara-gara trauma sialan ini.
Kayaknya emang lebih baik kita nggak perlu tahu deh meja ini bener sama mitosnya atau enggak, Mai. Oh. Balik aja yuk. So I'll keep on listening to that haunting melody, and I'll light my fire to its brighter harmony.